Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang pembatal sholat. Di pelajaran yang ketiga, afwan ini bukan 9 ya, tapi yang ketiga. Taib, hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama yang harus kita pelajari. Selama mengerjakan sholat, ada hal-hal yang harus kita hindari karena dapat membatalkan sholat kita. Lalu hal-hal apa sajakah yang dapat membatalkan sholat kita? Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudhu, misalkan keluar angin dari dubur kita, atau buang air kecil, atau buang air besar, dan lain sebagainya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, misalnya sengaja tidak melakukan ruku, tapi dia langsung sujud, ini pun dapat membatalkan sholat kita. Yang ketiga, makan dan minum, termasuk menelan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Dan ini pun termasuk membatalkan juga. Yang keempat, sengaja mengulangi rukun sholat. Ya, misalkan sengaja ruku 2 kali dalam 1 rakaat atau sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Kemudian yang kelima adalah memalingkan seluruh badan dari kiblat. Ini pun dapat membatalkan sholat kita. Ya, yang keenam, tertawa atau berbicara dengan sengaja meskipun hanya sedikit. Adapun mengingatkan imam ketika imam salah dengan bacaan tasbih, ya, tidaklah membatalkan sholat. Ya, kita mengucapkan subhanallah. Kemudian yang ketujuh, mendahului imam dengan sengaja ketika sholat berjamaah. Ini pun dapat membatalkan sholat kita. Ya, karena kita tidak dilarang untuk mendahului imam ketika sholat berjamaah. Yang kedelapan, banyak melakukan selain gerakan sholat dan berturut-turut tanpa adanya sebuah keperluan. Misalnya bercanda dengan teman di sebelah. Adapun sekedar menggaruk kepala atau gerakan ringan yang sejenisnya, maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi jika tidak ada keperluan, maka kita dilarang untuk melakukan gerakan yang sia-sia. Kemudian yang kesembilan adalah membuka aurat dengan sengaja, termasuk menggunakan pakaian yang sangat tipis sehingga menampakkan warna kulit kita. Ini pun dapat membatalkan sholat kita. Dan yang terakhir adalah lupa yang berlebihan, seperti mendirikan sholat subuh sampai 4 rakaat. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak khusyuk, padahal khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Jadi itulah hal-hal yang membatalkan sholat kita. Kemudian yang berikutnya yang kita pelajari adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Ya, selama mengerjakan sholat ada hal-hal yang makruh untuk dilakukan. Makruh artinya lebih baik untuk ditinggalkan. Akan tetapi apabila kita sampai melakukannya, maka sholat kita tidak batal. Hanya saja sholat kita menjadi tidak sempurna karena tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sih yang dapat hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat? Jadi yang pertama itu hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat adalah menengadahkan pandangan mata kita ke atas. Mengapa ada orang-orang memandang ke langit, kata Rasulullah SAW, ketika sedang sholat? Mereka tidak boleh lagi melakukan hal itu. Kalau tidak, niscaya penglihatan mereka akan dibutakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kita dilarang untuk mengadahkan mata kita atau pandangan kita ke atas ketika sholat. Yang kedua, berkacak pinggang atau bertolak pinggang. Ini pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, menoleh atau melirik kecuali jika ada sesuatu yang diperlukan. Ya, sebagaimana yang disahihkan dan diriwayatkan Imam Bukhari, sahih riwayat Imam Bukhari, orang-orang yang suka menoleh atau melirik suatu sholat ialah orang-orang yang sholatnya dicuri oleh setan. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuan sholat. Ya, jadi kita dilarang atau dimakruhkan melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuan sholat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah melipat lengan baju yang terulur. Jadi kalau ada baju kita yang terulur, sudah tidak usah dilipat karena hal itu dapat dimakruhkan dalam sholat kita. Yang keenam, membersihkan tanah atau kerikil pada tempat sujud. Ketika hendak sujud kita suka membersihkannya, itu pun dilarang atau dimakruhkan. Yang ketujuh, mengulurkan pakaian sampai mengenai lantai, ya, ketika sholat. Yang kedelapan, menutup mulut tanpa alasan. Rasulullah melarang mengulurkan pakaian sampai mengenai lantai dan menutup mulut ketika sedang sholat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian yang kesembilan, sholat pada waktu makan telah tersedia. Jadi ketika sudah ada makanan sudah dihidangkan, ketika kita hendak sholat dan kita lapar, maka sebaiknya kita makan terlebih dahulu.
Ya, yang berikutnya yang ke-10 adalah menahan buang air kecil atau buang air besar sehingga mengganggu kekhusyuan salat kita. Sebagaimana sabda yang Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim, tidak sempurna salat yang dikerjakan setelah makanan dihidangkan. Begitu pula salat seseorang yang menahan buang air kecil atau buang air besar. Jadi kita dianjurkan untuk buang air besar terlebih dahulu baru sholat. Kemudian yang ke-11, sholat ketika sudah terlalu mengantuk. Nah, apabila salah seorang kalian mengantuk ketika sedang sholat, maka hendaklah ia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Ini berkaitan dengan mungkin sholat malam, sholat sunnah. Jika kita mengantuk, lebih baik kita tidur terlebih dahulu baru kita lanjutkan sholat kita. Kemudian yang berikutnya kita pelajari adalah hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat. Di dalam sholat ada beberapa hal yang boleh kita lakukan, padahal ia bukan termasuk rukun, wajib, ataupun sunnah sholat. Nah, apa saja hal-hal yang kita boleh lakukan di dalam sholat kita? Yang pertama, membetulkan bacaan imam yang salah atau mengingatkan ayat yang terlupa. Suatu ketika Rasulullah SAW mengimami sholat berjamaah bersama para sahabat. Ketika membaca surah, ada ayat yang terlupakan oleh beliau. Setelah selesai sholat, beliau bertanya kepada Ubay, apakah kamu ikut sholat bersama kami? Iya, jawab Ubay. Beliau lalu mengatakan, lantas mengapa kamu tidak membetulkan bacaanku? Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi, ketika membetulkan bacaan imam tidak mengapa ya, walaupun itu bukan bagian dari sholat. Yang kedua, bertasbih bagi laki-laki atau bertepuk tangan bagi wanita untuk mengingatkan sesuatu ketika ia sedang sholat. Jadi sesuatu yang lupa itu diingatkan dengan bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita. Misalnya mengingatkan imam yang lupa jumlah rakaat sholatnya, ya jumlah rakaat sholat, ya imamnya lupa dia 2 padahal sudah 3, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mengalami sesuatu ketika sholat, misalkan mendapatkan imam lupa, hendaklah ia bertasbih. Adapun bertepuk tangan untuk wanita. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika imam lupa, bagi laki-laki mengingatkannya dengan subhanallah, sedangkan perempuan dengan bertepuk tangan. Kemudian yang ketiga, membunuh ular dan kalajengking, ya. Membunuh ular dan kalajengking diperbolehkan ketika kita sedang sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW, bunuhlah kedua binatang hitam sekalipun kalian sedang sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian yang keempat, mencegah orang yang melintas di hadapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian sholat menghadap sutra yang membatasi dirinya dan dari orang lain, kemudian ada yang mau melintas di hadapannya, maka laranglah orang itu. Jika dia memaksa, maka cegahlah dengan keras. Sesungguhnya perbuatannya itu adalah atas dorongan setan. Sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kelima, memberi isyarat dengan tangan untuk suatu keperluan. Misalnya ketika ada yang menyapa di saat kita sedang sholat sunnah, ya saat kita sedang sholat sunnah. Dahulu apabila Rasulullah SAW ketika sedang sholat, lalu ada yang mengucapkan salam, maka beliau hanya memberi isyarat dengan tangannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya yang diperbolehkan di dalam sholat, ya, yang keenam adalah menggendong bayi. Rasulullah SAW pernah mengimami sholat saat menggendong cucu beliau, Umamah. Apabila ruku, beliau menaruh cucunya itu, dan ketika berdiri lalu menggendongnya kembali. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Jadi kita diperbolehkan menggendong anak kecil, ya, dikhawatirkan anak kecil itu menangis, ya. Taib, yang ketujuh, berjalan sedikit karena suatu keperluan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah, lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha datang. Beliau pun berjalan sedikit menuju pintu yang terletak searah dengan kiblat, lalu membukanya. Setelah itu beliau kembali dan melanjutkan sholatnya. Ini hanya sedikit saja berjalannya. Adapun sudah berlebihan jauh pintunya atau dan sebagainya, maka tidak boleh. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasai. Kemudian yang ke-8, melakukan gerakan yang ringan seperti membetulkan shaf, ya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an dulu mengisahkan suatu sehari ia sholat malam bersama Rasulullah. Awalnya ia berdiri sebelah kiri Rasulullah. Kemudian beliau lalu Rasulullah SAW memegang kepala Ibnu Abbas dan memindahkannya ke sebelah kanan. Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu saja mungkin hal-hal yang dapat kita sampaikan pada kali ini mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam sholat.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.